selamat datang kembali di podcast STT Senpol Bandung. Baik, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yang tidak kalah menarik. Apalagi di tahun yang baru nih, pasti setiap orang ketika mulai tahun baru, mereka akan membuat perencanaan-perencanaan untuk berjalan di langkah yang lebih maju lagi. Nah, untuk itu dalam podcast ini kita akan membahasnya. Nah, pada podcast kali ini saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Eti Wartika. Nah, tidak membuang waktu, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu membangun kebiasaan rohani di tahun baru. Nah, kita akan bertanya nih kepada Ibu Eti. Ibu, bagaimana nih? Mengapa sih penting untuk kita memulai tahun baru ini dengan fokus kepada kebiasaan-kebiasaan rohani? Ya, baik. Ya tentu di tahun baru ini seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Sony ya, ada banyak mungkin perencanaan ya, hal-hal yang sudah direncanakan. Namun memang terlebih dahulu penting untuk fokus kepada kebiasaan-kebiasaan rohani. Ya, maksudnya bukan di tahun baru aja, tetapi awal mengalami tahun baru ini memang harus diawali dengan hal-hal yang sifatnya rohani, kebiasaan rohani. Ya, memang kalau kita melihat ke belakang, ya tahun sebelumnya, kalau kita refleksi ke tahun sebelumnya, eh, sadar nggak sadar, ya kita harusnya memahami atau melihat bahwa tanpa pertolongan Tuhan, apakah kita bisa masuk di tahun 2025 ini? Ya, Enggak sih. betul. Jadi langkah-langkah kita itu tentunya oleh karena Tuhan. Kita dimampukan melalui tahun 2024 hingga masuk di tahun 2025 ini adalah kehormatan dari Tuhan. Ya, ada banyak hal mungkin yang sudah kita lalui, ada masalah, ada persoalan-persoalan, tetapi kok kita bisa masuk sih di tahun 2025 ini? Tentu itu karena kedaulatan Tuhan, tentu itu karena kasih Tuhan, tentu oleh karena pengiringan Tuhan hingga kita bisa masuk ke tahun 2025 ini. Oleh karena itu penting di awal tahun ini kita memulai dengan kebiasaan rohani. Supaya apa? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan. Dimampukan untuk melaluinya bersama Dia. Karena di dalam Kolose 2 ayat 7 ya, di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika hidup kita dibangun, bertumbuh di dalam Dia, ya berakar, bertumbuh, intinya dibangun di dalam Dia, tentu iman kita akan semakin teguh. Ya, dibangun di dalam Dia dengan cara apa ya? Tentu dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan menjalin hubungan dengan saudara seiman lainnya, dan belajar apa yang sudah kita renungkan itu diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita akan bertambah teguh apapun permasalahan yang akan terjadi. Kita kan nggak tahu ya, di tahun 2025 ini apa permasalahan yang akan terjadi begitu. Namun ketika kita teguh di dalam iman, tentu kita siap melaluinya bersama Tuhan. Itu sebenarnya intinya. Betul. Berarti di tahun 2025 ini kita harus memulai itu bersama dengan Tuhan ya, biar Bersama kita dengan Tuhan. siap untuk menjalani Siap. 2025 ini Betul. dari awal hingga akhir nanti ya. Amin. Oke Bu, tapi ini kan Ibu bilang tadi kan ada yang harus kita lakukan ya untuk Betul. memulainya, kayak Iya. baca Alkitab, kayak berdoa. Nah, tapi kan kebanyakan orang itu punya waktu yang sedikit ya Bu. Betul. Kadang mereka sibuk dengan kesibukannya, ada yang sulit untuk membagi waktu, mereka bekerja, sekolah, Betul. dan banyak lah gitu kan. Nah, gimana sih caranya agar mereka itu tetap bisa konsisten untuk bisa membaca Alkitab dan berdoa itu di tengah kesibukan yang mereka alami? Iya. Itulah terkadang kita kan oleh karena kesibukan seakan-akan Tuhan itu di nomor berapakan ya. Iya. Jadi seharusnya kita berpikir atau seharusnya kita eh, punya pemikiran bahwa Tuhan itu harus dinomor satukan. Tuhan itu harus diutamakan. Ya, kalau kita menyadari bahwa
tahun kemarin kita berjalan bersama dia nguatin kita, tentunya kita tahu persis bahwa kita harus memuliakan, meninggikan, dan mengutamakan Tuhan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, tentu kita akan memberikan waktu yang terbaik bagi dia, bukan sisa-sisa waktu. Jadi sekalipun sibuk, ya tetap ya Tuhan harus diutamakan, memberikan waktu yang terbaik bagi dia. Ya, begitu caranya mungkin. Ya bukan mungkin ya, pastinya harus begitulah. Harus ya Bu, harus begitu Betul. caranya. Iya. Nah, berarti benar ya Bu, kita harus benar-benar tuh kasih waktu secara khusus untuk Tuhan. Betul. Kita harus benar-benar bisa tuh memilih dan memastikan apa sih prioritas yang utama yang harus kita lakukan dulu ya Bu. Iya Betul. sih. Baik. Nah Bu, dari Ibu sendiri nih, kira-kira Ibu ada nggak sih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton setiap podcast ST Serpol ini, yaitu bagaimana sih untuk mereka memulai perjalanan kerohanian mereka pada tahun ini? Ya, tentu bagi pemula tidak gampang ya. Dan kita juga sering ada banyak hal yang menjadi kendala begitu kan. Namun tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa ya Tuhan harus diutamakan di atas yang lainnya. Jadi mungkin bagi kita dan bagi pemula, mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita doa, ketika kita ibadah, mungkin ada bolong-bolongnya begitu ya. Namun sekalipun ada bolong-bolong bukan berarti kita jadi pesimis, semakin mundur. Namun tetap berusaha, berjuang, berusaha terus konsisten tadi ya Kak Sonia bilang. Kita tetap konsisten. Maka lama-kelamaan kita akan terbiasa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, Mazmur 1 ayat 3 mengatakan yang kesukaannya Torah Tuhan, yang biasa punya hubungan intim dengan Tuhan, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan kata lain bahwa sekalipun kita nggak tahu nanti ada masalah apa di tahun ini, tetapi karena biasa punya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga segala sesuatunya pasti akan berjalan bersama Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak akan ada kekhawatiran, sehingga musim apapun dia akan tetap berbuah dengan baik. Nah seperti itu, dengan kata lain imannya tetap akan teguh. Iya. Nah, buat penonton setia di sini, ternyata Ibu Eti bilang nih, benar ya ternyata di sini bahwa ketika kita memulai tahun baru kita ini, ya kita harus memulai dengan hal-hal yang baru dong. Seperti yang Ibu Eti bilang tadi, mulailah membangun dengan kebiasaan rohani. Walaupun susah, sibuk kita saat ini, tetapi tetaplah konsisten. Jadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama. Karena kita nggak tahu ya, akan ada beberapa tantangan yang akan kita lewati nanti di tahun 2025 ini, tetapi kita harus mempersiapkan tembok-temboknya terlebih dahulu, begitu ya Bu. Betul, ya. Oke, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Ya, saya rasa itu tadi ya, bahwa kita harus tetap konsisten dengan Tuhan. Harus tetap optimis karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk kita, sudah berbagi-bagi kepada kita di sini. Baik, podcast kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada penonton setia kita. Jangan lupa tetap share dan subscribe podcast kita pada kali ini. Dan untuk podcast-podcast yang lainnya. Sampai jumpa.